sebenarnya sama Ngobas ini kita sudah beberapa kali bikin play ya, betul. Kita minta insight-nya terkait bisnis, bagaimana apa ya, bisa memotivasi teman-teman khususnya di angkatan gitu kan, bahwa ya tamat kuliah mau jadi apa, tamat kuliah mau jadi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas, ngobrol bahas farmasi. Hari ini kita ngobrol santai aja nih, ingin coba untuk merubah mindset kawan-kawan farmasi yang dari mindset pekerja menjadi mindset berbisnis. Baik berbisnis dengan diri sendiri maupun mengelola bisnis. Nah, ini hari ini kita kedatangan beberapa narasumber nih langsung. Ada yang datangkan dari Jawa, ada yang dari Medan. Nah, yang sudah pasti sudah melintang di bisnis kefarmasian. Nah, gimana Bang? Ini ada Bang Azhar. Nah, kita nama satu ya. Ada Bang Azhar, ada Bang Aulia, ada Bang Mira. Nah, ini kita coba korek-korek ilmunya. Sehat abang-abang? Kalau dari segi postur tubuh sehat. Terima kasih buat tim Ngobas. Bisa semua ya. Ya, namanya juga lagi pandemi begini harus menjaga kebugaran. tapi tetap prokes kita ya, tetap prokes ya. Sudah bebas COVID semuanya, kita juga sudah jaga jarak ya, seadanya. Tapi kita sudah sehat. Yang penting imunitas tetap terjaga ya. Dari vaksin semua. Sudah. Vaksin. Nah, ini siapa nih pertama nih, kita mau korek-korek nih terkait dengan merubah mindset kawan-kawan apoteker. Kan dari Bang Azhar dulu. Iya. Nah, ini selamat datang juga nih di Medan. Iya. Bang Azhar. Jauh kita dari Ngobas. Sudah lama nih kita undang, tapi Bukan jadwal ya? Iya, jadwalnya terlalu padat. Iya. Nah, hari ini berkesempatan. Silakan Bang Azhar. Iya. Sebelum perkenalan dulu Bang ya. Yang penting tetap prokes ya, Bang. Jangan nampak ketampanan itu Bang di kamera. Perkenalkan saya Azhar Reza Putra, tamat 2006, S1-nya di USU, apotekernya di USU, S2-nya di Universitas Pancasila, ambil bisnis farmasi. Jadi related ya, Bang. Related di sini ya. Iya Bang. Jadi di sini ada kawan kami, Aulia Sumantri. Ya, makanya sebenarnya sama Ngobas ini kita sudah beberapa kali bikin play ya, betul. Kita minta insight-nya terkait bisnis, bagaimana apa ya, bisa memotivasi teman-teman khususnya di angkatan gitu kan, bahwa ya tamat kuliah mau jadi apa, kasih beberapa tips yang mungkin berguna untuk nanti teman-teman. Iya, semoga bisa membuka wawasan, habis itu mindset dari adik-adik kita semua atau rekan-rekan yang mendengar ini Ngobas. Ini salah satu YouTuber terkeren untuk farmasi. Ini salah satu pionir. Di Pulau Jawa belum ada nih. Pionir podcast lokal Sumatera Utara, original. Vakum beberapa saat, ada beberapa hari gitu ya. Bukan vakum sebenarnya, karena untuk isolasi diri. Kan apa namanya, menjaga kesehatan juga. Gitu. Apalagi waktunya puasa kan, kita fokus ke ibadah dulu. Ya, Bang Azhar, sebenarnya bukan mendahului. Iya, silakan. Kita ingin lebih mengalir. Betul. Ingin jadi wadahnya diskusi kan gitu. Dengan pengalaman Abang sebenarnya sudah beberapa company baik dalam dan luar negeri kan begitu kan. Itu sih saya sih dalam sisi ini sebenarnya narasumber itu bukan saya kan, dua teman ini gitu loh. Di sektor yang lain yang bisa menggali potensi, saya hanya juru alih bicara gitu. Mungkin saya nanti juga akan banyak bertanya, experience dari Bang Azhar ini bisa nggak kita aplikasikan untuk adik-adik di Medan ini gitu. Ya, alhamdulillahnya sudah pindah ke berapa ini 6 perusahaan dulu. Pertama kali
tamat kuliah 2012 itu langsung ke Jakarta, tapi nggak tahu mau jadi apa. Apply, ikutin sampai sebulan itu 15 hari itu sampai 200 perusahaan. Mau dipanggil pas yang 201 apa dulu apa namanya yang untuk apply lamaran kerja lupa. Job street. Oh, job street. Job street sampai bilang udah banyak kali bang. Sama ya. Nah, dari 15 hari itu 200 lamaran. Oke. Alhamdulillah. Berarti banyak menaruh benih di job street ya? Memang betul. Itu kalau orang sukses sekarang, artinya sebelumnya itu sudah banyak sebenarnya mencoba. Nah, Dulu pertama kali ke Jakarta tuh kerja di Watson, jadi apoteker penunjang apotek ya, Watson ya. Watson. Oh, itu mesti di jalur yang benar ya, Pak? Itu 3 bulan ngontrak dulu Jakarta 300.000, alhamdulillah semua triplek, tidur di kasur Palembang itu. Oke. Ya, karena perbatasan biaya dulu situ sampai Bang Bagus dulu datang sampai kasihan ya. Nama juga kita anak rantau harus nekat. Alhamdulillah di Watson itu cuma berjalan 3 bulan. Itu keluar atau tidak diperpanjang? Sebenarnya diperpanjang karena nggak enak, karena liburnya hari biasa. Oh, Sabtu Minggu masuk kan nggak enak. Oh iya. Jadi pindah ke Beratako. Beratako baru baku kosmetik. Oh, berarti di Beratako lah memulai marketingnya itu di sini. Iya. Oke. Beratako itu sekitar 6 bulan. 6 bulan bang. Alhamdulillah pindah ke ESA itu jadi manajer sama Pak Udin. Saya tidak tahu. Sempat kita. udah berpindah berapa profesi tuh ya? Dari apotek ke Beratako di Beratako Marketing, kosmetik. Enggak kosmetik apa marketing kosmetik. Oh. Memang. Berarti- Tapi di ESA itu dulu divisi baru jual Koko Wasana kosmetik juga. Nanti nggak boleh sebut brand. Oke. Oh iya. Bisa udah nggak ada lagi. Masalah. Jadi jual Koko ya itu kosmetik. Titik-titik nanti minta apa royalti. Kita ini banyak loh subscribernya. Kalau semua harus dipromosikan. Karena saya produknya udah nggak ada lagi. Udah susah. Kemudian di situ cuma 6 bulan karena jadi manajer itu susah sebenarnya, mentalnya mental baja. Kita dihina, kita minta maaf, itu kasih coklat, kasih vokalis. Sebenarnya bukan sulit ya kan Pak. Soalnya nih Bang Wira ini marketing sejati loh di farmasi. Mungkin nanti ada bahasan atau saran dari Bang Wira ya. Sebenarnya yang kita dulu di sini itu bukan dari farmasinya saja, ada juga Bang Mira dari fakultas mana Bang? fakultasnya Jurusannya bukan farmasi sebenarnya. Saya farmasi ya. Tapi punya skill yang more better, Sudah mau ditingkatkan, sudah certified ya Bang. juga pernah kita ajak sebagai narasumber, nanti mungkin bisa dilihat di video Ubas. Ubas sebelumnya Nah, sebenarnya bukan orang farmasi lah, kayak manajemen. Tapi sudah mumpuni di farmasi ya, terutama dan kesehatan ya Bang ya. Ya. Jadi Setelah di SN tadi Bang? Setelah di ESA mau dia kerja pemain tetap nolak. Oh kenapa? Padahal gajinya itu luar biasa tinggi. ESA dulu gaji kotornya aja sekitar 8 juta dulu. Dulu ya. Bonusnya bisa kita 5 juta. tahu kalau the company SA itu antara di mana-mana kita tahu kalau marketing atau salary gaji Jakarta dengan lokal di luar Jakarta atau Jawa pasti beda ya. Iya, Pak. Dia kan memulai karirnya di Jakarta Pak. Iya. Oke. Gitu. Dan kita tahu ya dia 8 kita makan 5 juga alhamdulillah. Habis itu karena nggak sesuai dengan dulu masih ini kaku, masih idealis. Mas apoteker disuruh-suruh dokter. Pindahlah ke kosmetik. Kosmetik itu turun gaji sampai separuhnya dari 8 ke 4 juta. Karena ya udahlah biarin aja daripada makan hati ya. Tapi nyaman. Tapi nyaman. Iya. Dalam bekerja itu mungkin nyaman. Berapa tahun? Di ESA itu 8 bulan atau 8 bulan. Pokoknya setiap pindah itu pasti naik gaji. Intinya begitu. Tapi pada saat yang itu aja turun sedikit. Pada saat itu aja turun sedikit. Tapi di situ lah mulai cerita. Mulai kebahagiaan. Jadi hati lebih penting daripada penghasilan penting juga. Ya walaupun banyak di sini yang makan hati kan kayak gitu kan. Nah, itu. Awal mula belajar kosmetik semenjak di PT Chemical Indonesia, itu perusahaan Thailand.
Di situ belajar formulasi, belajar tentang film untuk dekoratif. Sebenarnya kalau dekoratif itu belajarnya totalnya hampir 7 tahunan. Jadi bedak, habis itu foundation, lipstick. Pokoknya lebih ngalahin cewek lah. Jadi untuk sales cowok di Indonesia satu-satunya yang ahli kosmetik kayaknya saya. Iya. Kalau meeting ketemunya cewek tuh sih. Karena cewek dulu paling banyak supaya ke Wardah. Jadi setiap ada masalah kita agak seru, ini masalahnya, ini cara menanganinya bagaimana, formulanya diubah bagaimana. Kalau di rumah lebih tahu tuh nama-nama kosmetik daripada Jadi itu. lucunya begini, pas pertama kali ketemu istri, pas ngedate pertama jalan, itu bedanya kok ketebalan, karena dia putih, seharusnya dia kalau cewek itu turunnya di bawah, satu di bawah. Jadi juga itu. Kita ditanya, itu juga itu dia, itu juga Ada lipstick di komen juga ya kan? jadi ketika dia lihat baju, kita lihat kosmetik aja, kita ini kurang ini. Jadi dulu pas sudah menikah, pas ditanya gitu apa kesal juga, ini cowok lambai banget. Bahkan tuh Tapi jiper juga ya cewek-cewek kayak gitu ya. jiper lah. Ada kosmetiknya kurang tebal. Ada yang lipstiknya pakai produk dia. Itu di Keniko kurang lebih hampir 2 tahun. Itu perusahaan asing ya? Perusahaan Thailand. Perusahaan Thailand. 2 tahun ya. Habis itu pindah ke PT Sinar Multilaster Indo lokal, tapi itu 5 tahun. Di situ mulai omset 30 juta sampai terakhir resign itu 40 yang meninggal dunia. 5 tahun itu bisa menghasilkan omset 100 M. Jadi dongkrak dari 30 juta sampai 40 ya. Iya. Itu paling banyak karena dekoratif tadi. Itu sampai dulu training untuk dekoratif itu ke Korea Selatan. Tapi berarti market kosmetik ini sangat stabil ya Pak? Sangat stabil, besar. Soalnya kosmetik Makin meningkat. Untuk pengetahuan dekoratif itu maksudnya wajah seperti foundation. Kalau farmasi itu dekoratif itu bahasanya bukan nanti dinding. Bukan. kalau skincare itu gampang. Kalau dekoratif itu susah seperti masak. Karena dekoratif itu kita mesti tahu filenya. Ini filenya gimana ya, sebarannya gimana, kelihatan putihnya gimana. Tren yang saat ini juga Berat ringannya pun di ini. Jadi CC Cream itu saya dulu pertama kali promosi tahun 2015 di Indonesia, umumnya 2018. Oh berarti Bang Ajar itu termasuk beauty consultant. Bisa. Biasa itu kalau omset gak masuk baru gini ngambil dikit. Tapi mungkin teman-teman kelas serunya dengan Bang Ajar ini ternyata experience dan pengetahuannya spesifik ya di kosmetik sebenarnya sekarang. Artinya cuma hanya beberapa bulan lah yang di luar kosmetik ya, sampai sekarang Kosmetik udah terus. berapa tahun udah. Kalau sekarang pekerjaan yang sekarang bagaimana? Sekarang di Dubai, tapi pas di Sinar gitu saya sampai ke Thailand itu training. Terakhir 2019 ke Paris, Prancis. Itu mengikuti kosmetik internasional. Jadi pameran tahun baku kosmetik sangat internasional. Oh berarti trainingnya itu nggak ada di Indonesia ya? Banyak di luar ya? Hampir atas 90% bahan kosmetik itu dari luar semua. Indonesia yang sudah ini rata-rata cuma untuk tempat jualannya. Betul. Sebenarnya produk seperti produk brand luar negeri sama lokal itu sama aja komposisi, cuma beda pabriknya, dia buat di luar, kita buat di dalam. Kalau secara kualitas sebenarnya Sama aja. oh ini artinya jadi market sih sebenarnya. Iya. Pengetahuan juga mungkin bagi teman-teman dan sebagainya yang tertarik salah satunya di bahan baku gitu kan, matir gitu kan. Nah ini juga bisa jadi peluang gitu bahwa ternyata potensi Indonesia tuh sangat besar gitu. Banyak sekarang udah banyak crazy rich gara-gara kosmetik. Iya, Salah satunya Ya yang Sultan Malang itu lah salah satunya. Iya kan. Padahal dia nggak ada background farmasi dan lain sebagainya. Nggak ada. Dia dulu bangkir kan. Informasi bisa. Ya, mungkin kalian yang nanti next berikutnya yang nonton ini gitu kan bisa menjadi salah satu crazy rich berikutnya kan gitu. Setelah Dari kosmetik ya kan? Iya, setelah itu pindah ke perusahaan sekarang Dubai. Itu merintis dari nol. Ketika saya join baru di luar divisi kosmetik. Jadi saya cari supplier. Oh sekarang ini setelah 5 tahun akhirnya pindah ke Company company baru baru. di Dubai. Iya, perusahaan Dubai. perusahaan Dubai. Bukan Kita kita tahu kalau Dubai itu minyak. Ternyata sudah Dubai aja yang jualan minyak sudah segmented ke kosmetik gitu.
bahan bakunya. Jadi Di ketika Indonesia kapan ini lo kayak gini Karena gitu? kosmetik udah primer mungkin sekarang ya. ketika saya join baru dibuat divisi baru, di situ lebih berat lagi tantangannya, kita create suppliernya kita cari sendiri, customer kan kita udah punya relationship. Jadi buat yang paling susah itu cari supplier bahan baku apa yang cocok untuk menggantikan proyek sebelumnya. Tapi kalau tantangan sekarang market kosmetik di Indonesia itu bagaimana? Sekarang itu malah itu peluang besar kita untuk kita warga Indonesia. Kenapa saya bilang sekarang lagi itu yang lagi itu malah indie brand. Indie brand itu brand lokal dari Indonesia. Iya. Jadi contohnya nih nggak apa-apa sebenarnya something itu punya orang Indonesia tim jadi something kan ada dua tapi beda huruf aja. Itu menarik, maksudnya begini. ATM Iya, tiru amati modifikasi ya. Dan tapi begini bang, kan itu kan dari segi ini, kalau salah satu ada sekian banyak ya dari kita kaitkan dulu sama adik-adik junior kita nanti yang bakal tamat lulus dari farmasi bekerja lah begitu ya. Kalau abang tadi berbicara seperti itu, profil lulusan farmasi memang ada beberapa kayak caregiver. Yang berikutnya itu ada entrepreneur. Cuman permasalahannya sekarang adalah minat, kalau menurut saya minat dan kemauan mereka itu, karena kalau tamat dari farmasi apoteker mungkin nanti tamat apotekernya bisa ke rumah sakit, mungkin lebih kepada pelayanan klinis ya. Nah, mungkin karena abang tadi kan luar biasa juga, ada yang sampai sudah ke Dubai seperti abang bilang, ternyata farmasi itu bisa go internasional kan begitu kan. Kita memperkenalkan farmasi itu keluar itu seperti apa. Banyak faktor. Iya, salah satunya kan itu. Jadi tapi sebenarnya menimbulkan minat itu gitu. Satu yang dilupakan orang farmasi khususnya usul. Oke. Satu-satunya fakultas yang belajar kosmetik cuma farmasi. Tuh. Yang lain nggak ada dokter, itu nggak ada dokter kecantikan. Iya. Satu-satunya negara yang punya fakultas kecantikan cuma di Paris. Oke. Kecantikan itu nggak ada seperti dokter kulit, SPKK itu sebenarnya untuk pengobatan. Iya. Medisnya. Karena gimana pun kita yang tahu ya seperti formulasinya, bagaimana. Satu mungkin kan untuk orang bisa termotivasi melakukan sesuatu dia perlu referensi kan. Iya benar. Nah, mungkin di kalangan kampus itu belum tertarik untuk memberikan referensi. Ini kalau bekerja di kosmetik tuh kayak mana sih prospeknya? Nah itu mungkin bisa jadi masukan itu ke depan, mungkin kuliah umum. Nah itu ya kan? nah, harus diperkenalkan orang-orang seperti abang ini gitu loh untuk adik-adik kita lah nanti, karena gini urusan banyak begitu kan, mereka mau kerja apa gitu loh, itu kan kita pikirkan juga ujung-ujungnya mereka juga menaikkan kepada kita ini senior-seniornya begitu kan, sementara abang dan kita itu cukup luar biasa ya bang, sangat luar biasa. Karena kalau kita bilang lah, saya pernah di UNAN itu, jadi jurusan ekonomi nih. Nah itu udah biasa CEO perusahaan apa nanti kerja umum, ternyata ekonomi itu bisa juga punya prospek di bidang ini. Nah itu mungkin bisa jadi masukan. Iya. Karena pesan Pak dosen kita bahwasanya kan mahasiswa kita ya perlu ada wadah. Iya. Arah ke sana. Apalagi kita udah kampus merdeka loh, Bang. Iya. 3 semester boleh belajar keluar. Arahnya jangan ke klinis saja, tapi ke arah kosmetik pun bisa. Mungkin apa ya, sebenarnya adalah mudah-mudahan khusus terutamanya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, menambah banyak relasi. Itu bukan hanya relasi, tapi ya itu kita lihat Asrun, banyaknya orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan informasi gitu tentang ternyata di luar ini tuh banyak opsi-opsi ataupun peluang-peluang yang sangat besar gitu ya. Mungkin entrepreneur sudah layak kayak Bang Azhar ini kan yang sudah certified gitu kan. Mungkin banyak informasi, apalagi Anu nih loh yang ngasih informasi gitu kan, challenging apa, sehingga apa ya, menumbuhkan semangat. Oke lah kalau memang mau ambil PNS ya nggak ada sah-sah saja gitu, mau kerja klinis sah-sah saja, mau kerja rumah sakit sah-sah saja, tapi ada opsi-opsi lain atau pilihan-pilihan lain yang mempunyai peluang lebih besar yang bisa menjadi pilihan baru bagi alumni-alumni kita biar nggak stagnan berebut kejar di kimia farma semuanya atau apotek semua. Betul gitu, artinya alumni pun menjadi lebih kaya kan gitu. Nah, itu sih sebenarnya ya kita selalu begitu. Salah satu Ngoblas ini memberikan wadah untuk kita speak up
untuk kita memberikan informasi yang mungkin bagi subscriber kita mendapat informasi yang lebih baik. Gitu, Nah, nanti kita tadi kan awalnya gimana nih merubah mindset dari pekerja menjadi entrepreneur. Tapi kita lupa juga untuk jadi entrepreneur perlu juga pengalaman yang panjang tadi yang Bang Ajar sebut. Nah itu kira-kira menurut Bang Ajar pengalaman ini apa aja yang diperlukan sehingga kita bisa bergerak nih ke arah nanti bisa jadi entrepreneur. Kebetulan sekarang saya juga mau belajar jadi entrepreneur. Saya selama ini berpikir saya ngerjain ini bantuin orang, saya juga bantuin ibu rumah tangga buat produk dari nol sampai jadi. Kadang kasih konsep marketing bagaimana dia bisa berhasil. Selama ini kita kan bangsawan nih, bangsanya karyawan takut maju takut mundur. Udah di posisi apalagi udah level lumayan, gaji lumayan, kadang mau resign itu takut. Tapi saya punya planning setahun 2 tahun lagi, makanya sekarang saya lagi ngerjain proyek 3 perusahaan orang. Jadi mereka yang punya dana, saya yang create semuanya. Satu perusahaan itu saya buat ciptakan produk kosmetik dari nol sampai jadi. Ini orang di Medan nih, habis ini saya mau meeting lagi. Jadi dia produknya itu saya buat, dia mau produk seperti apa, kita tinggal lihat komposisinya apa, tinggal kita tiru. Dan kita lihat jurnal-jurnal ilmiahnya apa aja. Jadi punya kita tuh berkualitas. Bedanya tamatan farmasi sama biasa, tamat farmasi itu pasti pilih produk itu yang berkualitas. Kalau yang lain itu yang penting cuan yang besar, masalah itu masalah belakang, efikasinya. Yang diferensiasinya di situ ya, pasti kita lebih pada quality yang concern ya. Satu lagi, apoteker tuh agak takut, termasuk saya. Apoteker tuh takut banyak rambu-rambu, jadi takut maju. Makanya saya karena ada duit, ada pengalaman, jadi saya cari investor nih. Jadi satu lagi perusahaan itu tentang bahan baku. Dia udah offering saya 30% saham tanpa saya keluarin modal. Itu saya sedang jalan. Jadi 2 perusahaan ini saya sedang jalan sekarang. Yang ketiga, jadi saya konsultan pabrik kosmetik. Jadi pabrik kosmetik ini dia bisa buat produk, tapi nggak bisa cari customer. Di situ untuk bagian diskusi, habis itu untuk marketing produk mereka saya. Sisi marketingnya di situ ya. Iya. Yang dari marketing kosmetik ini khususnya bahan baku nih. Asal untuk pengetahuan aja biar kelihatan wow. Sales satu-satunya sales yang dikasih mobil itu, tamat itu sales kosmetik. Dikasih mobil, fasilitas, dikasih laptop, gaji di atas miliar jauh, bonusnya besar. Di luar negeri Pak? Iya, enggak itu training dikirim luar negeri, kemudian training sama festival luar. Satu lagi meningkatkan kita bisa bahasa Inggris. Salah satu juga. Karena nggak ada judul bahasa Indonesia. Enak kan? Nah, terkait dengan ini Bang, tadi kan kita menceritakan tentang formulasi, tapi farmasi ini kan terkadang kita punya formulasi tapi untuk memasarkan Bang. Nah, tantangan kali Bang Wira pun cerita tentang marketing produk. Itu yang sangat anak farmasi itu yang kurang. Kita punya produk tapi tidak bisa memasarkan. Kita punya bisnis kan Beb, tapi tidak bisa memasarkan. Bukan tidak bisa, belum efektif. Nah, itu kayak mana Bang? Kiat-kiat kali dari bahas sedikit bahas marketing produk Bang, itu bagaimana mungkin ada tambahan dari Bang marketing produk itu ya masih bisa juga yang bisa memasarkan. Ini ada 2 expert, 3 expertise yang memang harus kita gali ilmunya ya. Salah satu itu di bidang marketing. Jadi kita bisa juga. Sebelum jawab, contoh aja nih, contoh gampang. Mungkin Bang Madir dari segi produknya bagus. Iya. Dia ini produk bagus. Iya. Ini produk bagus. Tapi tidak memasarkan. Tapi belum laku. Artinya marketingnya berjalan. Gimana Pak? Market itu berlaku, tapi belum ada spek yang memenuhi kebutuhan. Jadi speknya ini tinggi. Speknya tinggi. Kebetulan cuma saya yang dulu nih. Gitu lah kira-kira produk yang kita buat udah bagus mungkin. Iya. Tapi gimana cara memasarkannya? Bang Mira gimana? Oke. Jadi kalau kita bicara soal pemasaran, mungkin kalau Bang Azhar juga
sudah cukup banyak tahu ya tentang marketing ya. Tapi ketika pilihannya kita sebagai karyawan atau entrepreneur, ketika posisinya kita entrepreneur, berarti kita berbicara tentang distribusi. Distribusi itu kan ada horizontal dan ada vertikal. Ketika kita punya new product untuk bisa kita pasarkan di pasarnya, kita memang harus tahu dulu pasarnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengetahui ini segmen pasarnya, misalnya kosmetik, artinya kan kita mengetahui dulu di mana segmented yang memang bisa kita sebarkan produk kita. Distribusi ini kan kita mulai kalau untuk new product itu biasanya horizontal ya. Jadi kita memang harus melakukan spreading seluas-luasnya dan tidak khawatir ya, tidak memiliki rasa khawatir apakah ini akan gagal, karena memang brand image itu harus kita berikan dulu ya ke masyarakat, ke sektor Situ ada endorse ke channel-channel apapun. Dan kita sekarang kalau kaum milenial ini kan bisa butuh endorsement, butuh ya dari multimedia gitu. Artinya itu spreading horizontal dulu kita lakukan secara meluas, skalanya skupnya kecil, kemudian jadi sedang, besar, sampai kalau bisa ke nasional dulu ya, baru itu spreading horizontal ya. Spreading horizontal, baru berbicaranya setelah horizontal. Nah, ini strategi marketingnya yang akan kita bahas setelah spreading horizontal itu. Nah, kira-kira segmen di beberapa outlet itu responnya seperti apa, baru kita berbicara strategi marketing untuk bisa membuat spreading vertikal. Artinya semakin meningkat di outlet apa saja. Ya, itu memang butuh target dan effort yang cukup besar, dan Butuh waktu juga ya Pak? butuh waktu, butuh kesabaran, butuh mental baja dan confidence tingkat dewa mungkin ya. Dan ditolak sudah biasa ya itu kan? Orang udah biasa. Yang terpenting untuk menjadi entrepreneur ini adalah memiliki apa ya, seperti mental yang nggak gampang down ya. Jadi ya itulah dibutuhkan. Bahkan itu tadi entrepreneur, kalau misalnya karyawan, seorang apoteker, tamatan lulusan apoteker, kalau saya bilang banyak adik-adik apoteker yang belum mengetahui itu di luar dari apa tadi ya, akademisi ya, atau klinisi lah. Klinisi itu sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu ada go hiring tuh kampus ya, seperti itu. Itu sebenarnya adik-adik yang di farmasi ini harusnya lebih bisa mengulik setiap bisnis yang ada di negara kita ini. Tahu nggak itu di belakangnya itu apa? Sebenarnya adalah orang-orang yang dari farmasi sebenarnya. Dan ketika dia bisa mengetahui atau mempelajari bisnis setiap perusahaan raksasa, mereka akan terbuka untuk bisa apply di perusahaan itu. Jadi memang pengetahuan kita terhadap beberapa perusahaan-perusahaan besar itu penting ketika mahasiswa-mahasiswa ini akan nanti mengarah kemana ya. Gitu. Dan dipelajari juga ilmu bisnis marketing, strategi marketing, leadership. Kalau Bang kira-kira sudah berapa lama pengalaman experience-nya di marketing farmasi sebenarnya Bang? Biar mungkin teman-teman sobat bisa tambah yakin kan gitu. Experience kalau experience sih masih dikit lah ya. 10 tahun lah ya Bang. Ya cuma ya marketing farmasi itu yang penting mental yang itu mental ya, bukan karena memang mungkin ada masih jadi kekurangan gitu. Karena pernah kemarin sharing dengan Pak Alibata, kebetulan itu mantan kepala Badan POM. Ini kembali ke daya saing sebenarnya, karena begini, dia mengatakan lulusan kita farmasi ini ternyata masih kurang dalam hal seperti public speaking ataupun untuk bersaing dengan lawan bicara. Jadi dengan tenaga kesehatan yang lain itu masih kalah gitu. Sementara di marketing sendiri hal itu yang harus ada, bagaimana ngomong ke klien, bagaimana sebenarnya. Tapi itu sebenarnya dilatih di lapangan ya. Nah itu, tapi ini sebenarnya ini kan kaitannya dengan kultur, bagaimana di lulusan kita itu mau jadi apa gitu kan. Dan memang
perlunya orang-orang seperti abang-abang tadi ini memang harus menurut saya diundang lah untuk mensosialisasikan bagaimana kerjaan tersebut, bagaimana produk-produk di farmasi, bagaimana tempat bekerjanya gitu. Karena ternyata harus memang dididik dari awal gitu. Ternyata ilmu farmasi itu, ya ilmu farmasinya bagaimana latihan dan speaking dan berbicaranya itu memang ternyata masih kekurangan seperti itu Bang. Jadi mungkin orang-orang nanti ketika ini sebenarnya kebetulan bekerja di sana, mungkin bisa nanti jadi masukan abang-abang ini kita panggil begitu. Ya, betul. Jadi untuk nanti kita ajukan dipanggil dan ya ngomong dengan minimal membuka mindset. Iya, minimal membuka mindset. Karena sebelum dia ekspor dia minat dulu harus pintar, ya kan gitu. Dan ilmunya itu harus bisa bersaing gitu. Aku setuju dengan pendapat Mahathir tentang public speaking. Memang di setiap fakultas apapun sekarang ini sudah ranahnya itu adalah mengimprove public speaking. Kita kan, ya, jadi setiap jurusan apapun kita tuh udah saatnya itu ada konsentrasi ke public speaking. Bagaimana melatih kita tuh sebagai seorang yang bisa menjadi speaker dimulai dari mahasiswa, itu sangat penting. Kenapa? Karena itu ternyata sangat dibutuhkan di entrepreneur ataupun di pekerja di suatu perusahaan ya, karena sekarang itu kan media sosial itu kan juga public speaking. Nah, banyak orang yang ternyata dia itu hanya fokusnya kepada akademisi aja gitu. Oke, itu sangat penting. Ya, sebelum kita sebenarnya yang disampaikan Bang Azhar dan Bang Wira ini sebenarnya sudah kita lakukan di kampus. Cuma kadang kita nggak fokus. Contohnya ada apa? Kita kan dulu ada organisasi kampus, dan event-event aktivitas sudah banyak dilakukan. Apalagi farmasi yang punya aktivitas yang padat, interaksi dengan laboratorium yang banyak, lab yang banyak. Sebenarnya ya aktivitas kita bersosialisasi dan berkomunikasi sudah banyak, cuma tidak sadar gitu loh, karena tidak menyadari. Oh, pada saat kita jurnalis ini, asisten lobis ini kan bagian dari public speaking, gitu loh. Artinya sebenarnya kita tidak tertinggal, cuma memang tidak diasah, begitu. Sehingga memang betul kata Mahathir, butuh wadah-wadah atau kesempatan-kesempatan mendengar mungkin apa kata alumni, motivasi-motivasi yang mungkin ini dikasih sesi-sesi yang dia akan membantu para alumnus mempunyai pilihan option yang lebih banyak, karena tidak hanya di klinisi tadi ataupun tidak di akademik. Apoteker bisa saja apa? Tadi kayak Bang Azhar bilang, marketing kosmetik, marketing farmasi gitu, ataupun tadi di medical device gitu. Atau ternyata sendiri kalau memang berpingin punya modal yang kuat, silakan bikin apotek, begitu, punya potensi yang bagus. Karena eranya kan memang kita banyak lihat, banyak teman-teman yang punya apotek dan sebagainya adalah orang lain. Kita hanya jadi pekerja, kembali lagi jadi bangsawan kan begitu, bangsanya karyawan gitu. Padahal banyak kiat-kiat, tips-tips yang sekarang dari senior-senior bagaimana membangun apotek secara berdikari, apakah modelnya kerjasama, berbarengan dan sebagainya, sehingga potensi-potensi untuk mengembangkan farmasi itu sebenarnya menjadi lebih luas, dan lebih kepada semangat kita itu akan lebih tumbuh. Kita punya wadah, sekarang kita punya Ngobas, alumni yang kuat, tempat bertanya banyak. Ini akan menjadi kita lebih kaya jadinya, kan gitu. Kayak tadi kata Bang Wira, ternyata di perusahaan-perusahaan farmasi kalau mau internship, ya company-company besar, PMA dan sebagainya, mereka memberi wadah ya Bang Wira, memberi wadah kalau mau pelatihan atau apa semuanya, atau kampus hiring, ternyata banyak. Tapi karena mungkin kita dari dulu meleknya itu lagi dan itu lagi, makanya opsinya banyak jadi klinisi atau ada akademisi ataupun hanya di apotek kan begitu kan. Tapi ternyata kalau kita keluar dari Pulau Sumatera ini banyak sekali opsi Bang Azhar ya. Itu yang mungkin bisa menjadi tambah semangat kita semua. Salah satunya nih Pak, yang punya wadah itu adalah seorang apoteker. Apoteker kan gitu kan. SR12 esensial punya apoteker UP, SR12 UMK. Yang terdekat aja di Medan Setara Bintang Sore itu Limianto. Senior kita juga Limianto. Di Medan itu ada 4 pabrik kosmetik. Satu Yudi Kosmetik itu yang punya Dokter Yudi,
Setara Bintang Surya itu Yulianto direkturnya. Satu lagi ada 2 hair care, Ko Asum sama Ko Ayu. Pada nggak tahu kan? Iya. Enggak, Itu maksudnya yang gede itu. Iya. banyak senior kita sebenarnya gitu kan. Jadi nanti kalau adik-adik mau misalnya penelitian nih butuh formulasi, nanti kasih tahu aja, ntar kita bantu. Ternyata dikasih kesempatan dan wawasan lu. Formulasi atau kalau mengadakan seminar tentang kosmetik apa saja formulanya, mekanisme kerja obat apa yang bagus-bagus, sediaan apa aja yang bagus. Nanti kita bisa. Ini, juga cara ngomong itu tadi penelitian, terkait penelitian ya, ini menarik Bang. Karena banyak penelitian farmasi tentang formulasi, sediaan kosmetik, notabene surya, salep segala macam, gitu kan. Berarti mungkin sudah pernah saya tanyakan juga di podcast sebelumnya. Setelah mereka tamat, udah selesai barang itu. Tapi coba lihat formulasi pasti formulasi jadul sesuai dengan itu. Nah, itu perlunya upgrading kan sebenarnya kan begitu. Jadi maksudnya gini Bang, mungkin nanti ada peneliti dari farmasi ini. Mereka meneliti sediaan kosmetik begitu, atau membuat sediaan atau meracikan formulasi sebagainya. Ketika itu sudah jadi dan dia sudah selesai dan tamat, bisa nggak gitu, misalnya hubungin abang gitu, misalnya Bang ini Bang ada produkku seperti ini. Misalnya ada sebelum di produk, misalnya aku mau penelitian nih, sharing dulu saya dengan expertise yang sudah bergerak di kosmetik seperti Itu gimana Bang? Itu bisa Bang, bisa mewadai. Oke. Misalnya dia punya, wah ini bagus nih penelitiannya, aku mau jual sendiri. Itu dengan modal 25 juta dia belum bisa BPOM, maklonnya. bisa maklon. Nanti Abang bantu tips, bantu PT mana yang bisa produksi kecil karena kita udah punya relasi, karena kita bisa support bantu. Nanti Abang bantu. Mantap. Jadi Bang, sediaan jadul itu tadi itu. Bukan sedang formulasi. Formulasi yang ada. Jadi sekarang itu seperti apa gitu? Formulasi itu sekarang udah banyak seperti emulsifier yang bagus, yang bisa tahan asam dan segala macam. Untuk lipstick yang bagus, yang matte, yang krim banyak, dan krim yang spray sekarang banyak modelnya. Atau membuat yang lainnya bisa. Makanya kalau adik-adik yang punya jiwa entrepreneur, dia bilang, penelitian ini bagus nih, aku bisa patenkan. Dia bisa kok ke HKI, dia bisa patenkan itu nama brandnya apa, dia produknya apa dimakamkan, itu gampang, nggak perlu punya PT, bisa. Karena vitamin C, PNC ya. Jadi sambil jalan kemana-mana, Sekarang vitamin C ada turunan terbaru, dia bisa larut air sama itu berarti bisa lemak ya. dan stabil sampai suhu 200 derajat. Jadi kalau ilmunya vitamin C itu bisa untuk jerawat, itu udah ada jurnal ilmiah internasionalnya dan sudah diseminarkan di dermatologis internasional di Milan, Italia. Kalau dulu kan harus injeksi kan, tempel. Kenapa pada begitu asap? Aduh, udah kita bebas tempel. Artinya ya lebih sekarang inovasi-inovasi lebih. Satu lagi ada yang diusulkan, bukan bandingkan. Saya S2-nya di UP tapi beda cara belajarnya. Karena rata-rata UP itu tamatannya rata-rata menguasai marketing, rata-rata UP itu jadi marketing, bos-bosnya marketing. Dia farmasi, tapi mereka itu kadang mengundang dosen-dosen luar nih untuk masukan saja, bukan bandingkan. UI sama UP bagusan UP. UP satunya kita bukan S2-nya. UP ya. UP spesialisasi farmasinya dibandingkan. Tapi kalau selain farmasi itu Saya kan karena bisa, maksudnya orangnya untuk marketing. oh bisa siapa aja. Mungkin jurusannya lain lagi kan. Nah sekarang itu peluang untuk ada farmasi banyak. Kenapa? Kalau orang mau melakukan kosmetik, dia harus punya sekarang apoteker penanggung jawab. Jadi setiap punya PT itu yang memaklon, dia harus punya modal, dia harus punya apoteker juga. Jadi kan peluang bisnis. Ya benar. Dia udah Jadi yang udah 50% dia udah punya peluang ya. Nah, tapi ini memang menarik sekali pembicaraan. Cuman kalau semuanya kita paparkan di sini, bisa kan ya. kebetulan ada janji lagi. Dan supaya penasaran, mungkin nanti Kita ada seminar kan? ada seminar. Ini bagaimana dengan penelitian ini? Seminar awam bisa diliput sama ngobas. Kalau banyak
banyak yang komen, banyak yang subscribe. Kalau memang nanti Bang Azhar ataupun dari Ngobas memberikan rekomendasi speaker-speaker, Kita buat Zoom. kita akan buat lagi. Dapat Zoom, kita dapat Zoom. Ya, Intinya untuk adik-adik yang tercinta nih, kalau yang senang kosmetik, insya Allah abang banyak yang formula nih. Nanti bisa kita support. Mau buat apa aja ntar kita kasih tahu bahan bakunya apa saja. Kebetulan istri abang juga R&D kosmetik. Oke. Memang belum mau. Produk sudah mantap. Farmasi juga Pak. Farmasi Warga. Kebetulan dulu tujuan SD itu cari istri. Orang bilang S2 tapi Kamu udah S3 yang keluar. Masih bisa. Dulu masuk S2 keluar jadi S3 S3. Mungkin bisa dari sini. Bukan dia S3, adalah S3. Motivasi. iya sih. Bisa waktu. Doakan aja. Jadi cari-cari kan. Jadi bagi penonton setia Ngobas, kalau memang pingin lagi dapat update yang terbaru lagi, kita nanti kedepannya akan lebih banyak lagi membahas topik-topik yang lebih menarik. Kita akan Ke depan nanti mungkin bisa undang Bang Hendra, dia salah satu digital marketing omsetnya 2-3 M per bulan. Dulu dia produk IKEA itu konsultasi untuk bantu sama abang bantu support buatnya di mana, intinya abang sampai produk jadi marketing urusan dia yang punya. Coba tulis di komentar kalau ingin kita bahas terkait Digital marketing. nah kita akan undang. Begitu. Oke, mungkin itu hari ini kita cukup sampai sini Bang. Iya. Sebenarnya mau lama juga. Lebih. Karena terakhir ini mau buat kosmetik juga kan. Mikirkan suami juga kita. Untuk punya tamu lah nanti. Nanti akan lebih banyak topik yang akan kita bahas. Sebenarnya alumni USU tuh pengen diundang. Sebenarnya di luar-luar ini. Banyak yang maju-maju. Berarti wadahnya juga Adanya begini bos Cara farmasi. Kan selama ini yang diangkat apotik, rumah sakit. Iya benar. Oke, sahabat Ngobas, ditonton video-video kita selanjutnya. Hari ini kita cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngobas. Sama-sama.